Seorang suami di Lombok Timur tega menebas istrinya. Lalu Gita Aryadi membenarkan dirinya mundur dari PJ Gubernur NTB. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Gara-gara utang piutang, seorang suami di Lombok Timur tega menebas istrinya hingga tewas. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka di bagian leher di dalam rumahnya. Kurang dari 24 jam pelaku Muhammad Nurul Anwar, 30 tahun ditangkap di rumah ibu tirinya di wilayah Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Kamis malam. Pelaku ditangkap setelah menebas istrinya Lilis Sukmawati, 29 tahun, hingga tewas bersimbah darah di rumahnya di wilayah Kembang Sari, Kecamatan Selong. Pelaku tega menebas istrinya karena sakit hati korban tidak mau membayar hutang pelaku ke calon TKI yang gagal diberangkatkan. Pelaku dan korban sendiri sehari-hari bertugas sebagai honorer di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelaku diduga menjadi calon TKI dan terlilit hutang hingga kerap ditagih para calon TKI yang tak kunjung diberangkatkan. Dengan motif pelaku inisial MN itu sakit hati terhadap korban inisial LS karena sering dimarahi oleh korban dan berkata-kata yang tidak pantas, dan terhadap pelaku memang memiliki hutang, dan pelaku meminta tolong kepada korban, itu istrinya sendiri, untuk menyelesaikan atau melunasi hutang-hutang yang ada di pihak-pihak yang dihutangi oleh si terduga pelaku. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam pasal 338 Junto 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lalu Gita Aryadi membenarkan dirinya mundur dari PJ Gubernur NTB karena akan maju sebagai bakal calon kepala daerah di Pilgub NTB 2024. Santer beredar isu lalu Gita Aryadi lengser dari kursi PJ Gubernur NTB dan digantikan oleh Hasanuddin yang sebelumnya menduduki kursi PJ Gubernur Sumatera Utara. Ditemui di pendoponya, lalu Gita Aryadi tidak menampilkan hal tersebut, namun ia menolak disebut dicopot, melainkan berhenti lantaran dirinya hendak maju pada kontestasi Pilkada NTB 2024. Dengan diberhentikannya sebagai PJ Gubernur NTB, ia pun semakin mantap untuk mengikuti kontestasi Pilkada NTB pada November mendatang. Saat ini untuk sementara ia mengaku kembali ke jabatan awalnya, yakni Sekda NTB. Jadi secara administrasi itulah yang akan dilakukan. Saya secara administrasi sedang menyiapkan juga surat pengunduran diri tersebut. Diakui Gita, ia bahkan telah bersiap keluar dari pendopo gubernur sejak lama sebab sudah mempersiapkan diri mengundurkan diri dari kursi PJ Gubernur NTB. Sebagai informasi, Senin 24 Juni 2024, Hasanuddin akan dilantik bersama 2 orang PJ Gubernur lainnya oleh pemerintah pusat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terduga terlapor kasus penipuan dan penggelapan kasus tanah di Gegelang Lingsar, Lombok Barat, Haji Musinin akhirnya buka suara menyusul kasusnya dilaporkan ke Mapolda NTB. Pasca dilaporkan ke Mapolda NTB, salah satu oknum warga desa Menemeng, Lombok Tengah, Haji Musinin yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah Gegelang Lingsar, Lombok Barat, akhirnya buka suara.
Namun terkait pelaporan dirinya, Haji Muhsinin bergeming dan menantang pelapor untuk buka-bukaan. Sampai tak lebani naik. Amun 2 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 300.000 tapi yang ketuk. No. Nih jalal kancil ke. Padahal miliaran aja tanah dan deh. Iya tercatat, kenang dia kecatat dia nih jodoh barang. Aku menurut yang sampai 600 kayak yang keterima sih untuk pribadi. Sebelumnya Haji Muhsinin dilaporkan PT HMK ke Mapolda NTB terkait dugaan penipuan dan penggelapan tanah Gegelang Lingsar dengan nilai kerugian 7,4 miliar. Namun Haji Muhsinin membantah menerima pembayaran tanah sebesar tersebut dan diakui hanya 600 juta. Haji Muhsinin sebelumnya menjual tanah tersebut dengan luasan 3,06 hektar kepada PT HMK dengan perjanjian pelunasan sertifikat balik nama, namun hingga batas waktu berakhir tak bisa diwujudkan. Tanah tersebut belakangan diklaim merupakan aset Pemkab Lombok Barat dan perorangan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung Jadikan panggung orasi umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Mbak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung Jadikan panggung orasi umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari.
Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal seluruh penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan Banjar. iNews Room Senin sampai Jumat. di iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. Gajah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa. Kembali berkembang. Tumbang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan segera menyusun Perbup menyusul pro kontra di tengah masyarakat terkait keberadaan kecimol. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Lombok Tengah kini mulai membahas rencana pembuatan peraturan daerah terkait keberadaan kesenian kecimol yang saat ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Dalam pembahasan peraturan daerah tersebut direncanakan diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Sebelum adanya Perda, Pemda akan membuat Perbup terlebih dahulu sebagai dasar payung hukum kecimol. Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah menjelaskan, sebelum adanya Perda, Pemda akan segera menyusun Perbup dan akan segera melakukan rapat dengan pihak terkait. Kendati demikian, Pemda memastikan kesenian kecimol tidak dibubarkan, melainkan akan mengatur terkait hal-hal negatif yang menjadi keresahan di masyarakat seperti penari joget, baik dari segi pakaian ataupun gerakan yang dinilai erotis. Sementara sebelum Perda disusun, kita ada rapat dulu untuk melakukan apa saja yang paling penting secara mendesak dalam jadi pro kontra dalam seni apa? Kecimol. Selain itu, aturan yang dibuat nantinya dipastikan tidak merugikan pegiat kesenian kecimol, terutama dari perekonomian. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengumumkan kuota haji jemaah Indonesia untuk tahun 2025 berjumlah 221.000 jamaah.
Kepastian kuota haji tahun depan tersebut didapat usai pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengumumkan kuota haji jemaah Indonesia untuk tahun 2025 berjumlah 221.000 jemaah. Jumlah ini didapat usai pertemuan antara Yakut Khalil dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Yakut Khalil pun mempertanyakan berkurangnya jumlah kuota jemaah haji Indonesia karena hampir setiap tahun Indonesia mendapat kuota tambahan. Ya, alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, dan pihak Kerajaan Saudi Arabia secara resmi sudah memberikan kuota untuk haji Indonesia, jamaah Indonesia tahun depan 221.000. Kemarin saya juga tanyakan kok hanya segini gitu. Dan biasanya kita selalu diberikan tambahan kuota. Dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengatakan nanti on proses lah. Yang penting ini dulu persiapan dilakukan dulu untuk 221.000, nanti kalau ada tambahan dibicarakan belakangan gitu. Sementara itu untuk tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji, dengan jumlah total 241.000 kuota. Jumlah ini terbagi dengan rincian kuota sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai pelaksanaan seluruh prosesi ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mulai mempersiapkan skema kepulangan jemaah ke tanah air. Rencananya pemulangan dilakukan dari Jeddah dan Madinah. Seluruh petugas haji daerah kerja bandara segera berpindah ke Jeddah untuk persiapan kepulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air. Segala persiapan sudah dilakukan agar kepulangan jemaah bisa berjalan lancar. Rencananya kepulangan akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Gelombang pertama ada 49 kloter yang diberangkatkan melalui Madinah. Itu kekuatan utama tetap berada di Daker Bandara Jeddah untuk melayani kepulangan jamaah dari Jeddah, dan ada 21 petugas yang kami BKO-kan atau kami tugaskan untuk melayani kepulangan jamaah melalui bandara. Sementara dari data Sikohat Haji Kemenak, jemaah haji yang wafat hingga hari ini tercatat ada 200 orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang Kan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini.
Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelestari 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Puluhan UMKM dari berbagai daerah se-Nusa Tenggara Barat semarakan MTQ ke-30 di Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, puluhan pelaku UMKM dari berbagai daerah se-Nusa Tenggara Barat dilibatkan dalam pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pelibatan UMKM ini selain meningkatkan ekonomi masyarakat untuk memperkenalkan panganan khas Sumbawa Barat kepada seluruh kafilah yang datang dari berbagai kabupaten kota di NTB. UMKM insya Allah akan dilibatkan di samping panggung utama itu kita akan buka stand-stand bazar yang diisi oleh UMKM. Ada juga yang dari kabupaten kota NTB juga ada, cuma tidak semua bisa berpartisipasi. Yang jelas UMKM KSB insya Allah akan bergeliat di situ sepanjang kegiatan ini berlangsung. Dalam bazar UMKM itu juga dilibatkan ibu-ibu PKK dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjual panganan khas Sumbawa. Dari Sumbawa Barat, Topan Niswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa.
Komunitas Asayama Family Club atau AFC gelar senam sehat berhadiah sepeda di Taman Sangkareang, Kota Mataram. Ribuan peserta dari berbagai kalangan usia menghadiri kegiatan senam berhadiah yang berlokasi di Taman Sangkareang, Kota Mataram. Kegiatan itu dilaksanakan oleh Asayama Family Club atau AFC. Hadiah berupa sepeda bahkan diserahkan langsung oleh Mansur Natsir, Shogun of AFC. Kegiatan itu dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat untuk hidup sehat melalui senam bersama. Selain melakukan senam, AFC juga melakukan sosialisasi terkait kesehatan. Dalam rangka menyehatkan masyarakat di NTB khususnya, jadi kami dari komunitas AFC menyelenggarakan senam sehat AFC. Pesertanya dari berbagai macam klub-klub senam yang ada di NTB. Di sini kami menyediakan senam yang kebetulan banyak stand-stand yang ikut dari komunitas dan organisasi juga yang ikut serta di ajang senam sehat ini. Dalam kegiatan itu juga turut dimeriahkan oleh kehadiran berbagai bazar UMKM serta hadiah lainnya bernilai jutaan rupiah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Pink di Lombok Timur satu di antara objek wisata yang menjadi primadona baik wisatawan domestik maupun mancanegara saat masa libur sekolah. Di objek wisata ini, para pengunjung dimanjakan pesona keindahan pantai dengan butiran pasir berwarna pink. Pantai Pink di wilayah Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur menjadi alternatif warga untuk mengisi masa libur sekolah. Para wisatawan menikmati keindahan pantai dengan butiran pasir berwarna pink dan bermain air laut yang jernih, bersih dari sampah. Pantai Pink yang dikelilingi 3 gili yaitu Gili Gambir, Gili Petelu, dan Pulau Pasir mempercantik pemandangan di destinasi yang berada di wilayah selatan Lombok Timur ini. Bentangan pantai nan indah ini banyak dimanfaatkan para wisatawan untuk bersuah foto dengan latar butiran pasir pink dan deretan 3 gili. Pantai Pink selalu ramai dan menjadi primadona wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Apa yang membuat Siti penasaran? Ya karena namanya pink kan, penasaran aja dengan pantainya gitu. Setelah sampai sini pasirnya gimana? Ya pink sih, pink-pinkan gitu, lain dengan pasir pantai yang lain gitu. Kalau hari eksesan kebanyakan orang dari Sasak lah ya, akses lokal, dia banyak lewat darat. Tapi cuman lihatnya pantai ini aja. Kalau lewat dari Tanjung Luar itu bisa ngelihat Pulau Pasir sama Pantai Segui dan juga snorkeling. Nah, bagi Anda yang masih bingung menentukan lokasi liburan, Pantai Pink di Lombok Timur bisa menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.